Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini hari Jumat dan sekarang waktunya buat gue ngomongin FPL. Let's go. Oke, hari ini hari Jumat yang dimana Jumat yang sedikit mendung, cuman Jumat yang sangat berbahagia tentunya ya untuk gue ya, karena Jumat ini benar-benar gue mendapatkan poin penuh ya untuk saat ini ya. Gue mendapatkan poin yang cukup gacor dan alhamdulillah tembus semua pemain gue, yang dimana tentunya overall rank gue akhirnya kembali masuk ke 1 jutaan, yang dimana tadinya 1,7 juta terakhir gue lihat, dan sekarang udah masuk ke 900.999 ribuan lah. Dan kayaknya langsung aja kita akan lihat untuk gue karena saking seneng ya, jadi gue nggak bisa banyak speechless gitu ya. Dan untuk itu langsung aja kita seperti biasa tim review, tim selection, dan captain picks untuk di game week ke 21 nanti. Karena di game week 21 ini sangat mepet ya, karena sekarang ini hari Jumat dan kurang lebih 24 jam lagi akan tutup deadline transfer. Dan untuk itu kayaknya langsung aja untuk kita lihat dulu tim review untuk di game week ke-20 kemarin. Ini mana langsung aja kita nyalain screen recordernya dan langsung aja kita lihat dulu untuk liga-liga yang kita ikutin, hijau semua ya. Yang dimana untuk Liga Go FC siapa nih puncaknya? Delvo masih ya, di pemuncak klasemen dengan 1344, semakin jauh ya dengan Gunners Club ya 1311, mantap. Dan langsung aja untuk overall ranknya gue 1.053.000. Kemarin waktu sebelum pertandingan Liverpool lawan Tottenham gue sempat ada di angka 999 ribuan, 990 ribuan, dan sekarang ke 1.053.000. Dan juga kemarin gue lihat di livefpl.net efektif point owner gue ada di selisih 45 poin. Jadi overall rank gue bisa 40% kemarin gitu deh. Akhirnya setelah badai-badai yang cukup panjang gue lalui di 4 game week terakhir, akhirnya bisa merasakan kembali untuk bisa dapat merasakan panah hijau tentunya. Semoga ini menjadi awal titik balik ya untuk tim gue Rainbow FC di game week ke depan. Dan untuk game week ranknya gue ada di angka 7 ribuan ya untuk game week ke 20 poin di game week ke-20 ini ya. Jadi salah satu game week rank paling tinggi sejauh ini ya, selama gue main FPL nih. Untuk satu game week tertinggi gue ada di angka 7 ribuan saat ini. Yang dimana langsung aja kita lihat untuk poinnya. Untuk poin FPL gue kali ini, yang dimana dari kiper dulu ya, ada Sanchez dengan 6 poin, lalu ada Cancelo 17 poin, lalu Stones yang clean sheet 6 poin. Oh ya, Cancelo ini 1 gol 1 assist ya. Dan ada Dallas juga 2 poin. Yang sayangnya gagal clean sheet ya karena kebobolan dari Newcastle dari golnya Almiron kemarin. Dan di lini tengah gue ada Son, yang dimana 3 pemain gue blank ya, diantaranya Son, Fernandes, dan Rashford. Yang dimana Rashford gue proyeksikan sebagai shield untuk di game week ke-20 ini karena gue ngejadiin kapten juga. Dan tentunya ini membuat overall rank gue bisa terus naik karena memang kapten-kapten pilihan para manajer pada umumnya blank ya, nggak menciptakan skor yang baik dan hanya 2 poin aja. Jadi cukup cukup bagus untuk gue ya, karena ini cukup oke untuk Fernandes 2 poin aja. Jadinya artinya selisih efektif owner poin gue cukup semakin jauh ya, dengan selisih 45 poin tadi itu ya. Dan juga ada Son dengan 2 poin aja, dan dimana Son sebenarnya sempat ngegolin semalam ya, dimana golnya dianulir karena memang offset stumit doang, offsetnya seujung jempol doang, jadi sayang banget. Yang dimana itu Kane yang assist kalau bisa, yang dimana juga Kane sayangnya harus menepi karena cedera ankle di kedua kakinya. Malah cukup berita yang sedikit mengecewakan ya, karena tentunya banyak dari manajer yang sudah kayak merencanakan untuk bisa menggunakan Kane sebagai kapten di game week selanjutnya, karena di game week selanjutnya nanti Kane akan bermain melawan Brighton. Jadi untuk itu kayaknya cukup disayangkan, Kane harus menepi dulu. Dan selanjutnya ada Rashford yang 2 poin juga. Ini mana kemarin Manchester United benar-benar salah satu game week yang cukup buruk ya untuk Manchester United ya, karena berhasil dikalahkan oleh Sheffield United dengan skor 2-1, yang dimana benar-benar di luar dugaan juga Sheffield United bisa mengalahkan Manchester United ya. Dan lucunya lagi, fun fact-nya adalah si Sheffield United ini untuk satu musim ini gak pernah mencetak 2 gol ya selama dalam satu pertandingan ya, kecuali melawan Manchester United di partai home semalam dan di partai away awal pertengahan musim kemarin. Jadi benar-benar
MU nih jadi lumbung golnya Sheffield United ya untuk di musim ini ya. Total berhasil mencetak 4 gol Sheffield United, berarti di gawang De Gea untuk 2 pertandingan home away di musim ini. Dan selanjutnya ada Soucek, yang mana Soucek ini benar-benar pemain yang bisa dibilang luar biasa ya, karena mampu menggocek para pemain FPL gitu. Bisa mencetak poin di saat orang pada nggak percaya gitu untuk menggunakannya, tapi di saat kita mempercayakannya untuk menggunakannya justru malah blank. Jadi benar-benar di luar dugaan nih, anomali terbesar ya untuk di game week ke-20 ini Soucek, yang dimana untungnya ada di line up gue kali ini. Dan selanjutnya di lini depan adalah Lacazette dan Bamford, dimana Lacazette 11 poin dan Bamford 1 poin. Dan untuk pemain pengganti ada Meslier dengan 3 poin, yang dimana untungnya Meslier gak gue gunakan ya. Gue sempat bimbang kemarin antara menggunakan Meslier atau Sanchez untuk di game week 20 ini, namun akhirnya setelah pertimbangan panjang akhirnya gue menggunakan Sanchez. Dan selanjutnya ada Koval dan Holding. Dan berikut untuk tim gue cukup oke. Dan selanjutnya kita buka lagi pick tim ya, dimana gue udah menyusun juga untuk transfer kemarin udah gue lakukan ya. Gue mengganti Rashford dengan Maddison ya, dimana emang sesuai dengan rencana gue di game week kemarin, di rencana 5 game week awal yang gue sebutkan di video sebelumnya, bahwa gue akan mengganti Rashford dengan Maddison di game week ini. Cuman dalam transfer ini gue sempat mempertimbangkan banyak hal ya, karena memang ada beberapa nama juga yang bisa menjadi pertimbangan. Di antaranya ada Grealish dan juga ada James Rodriguez ya, dimana James Rodriguez kemarin juga baru mencetak gol juga, dan juga yang dimana si Everton ini bisa menunjukkan tajinya lagi, dan tentunya bisa kita masukin radar tentunya untuk si James Rodriguez ya, untuk bisa masuk ke line up teman-teman semua, yang dimana kemarin baru mencetak gol dan juga trennya mulai kembali naik Everton, dan mulai pada sembuh juga. Digne udah kembali main juga, dan juga besok dia akan melawan Newcastle, yang dimana Newcastle benar-benar lagi terpuruk ya, dengan terakhir menang di game week ke-12, dan total dia udah nggak mengalami kemenangan hingga 9 pertandingan. Dan untuk itu kayaknya bisa menjadi lumbung poin untuk para lawan-lawannya, dan khususnya Everton besok gue bisa memprediksi kayaknya bisa menghasilkan poin yang cukup banyak nih untuk para pemain-pemainnya nih untuk bisa melawan Newcastle besok. Dan selanjutnya gue masih menggunakan Sterling untuk jadi kapten sepertinya, nanti akan gue sebutin lagi di captain selection selanjutnya, di captain pick selanjutnya. Dan di lini depan gue masukin De Cordova, karena De Cordova ini akan melawan West Bromwich Albion, dan juga pemain West Ham semuanya gue bench untuk saat ini karena memang akan melawan Liverpool, yang mana Liverpool juga cukup kembali menunjukkan performanya ya, karena semalam mengalahkan Tottenham juga dengan skor yang cukup meyakinkan dengan skor 3-1. Dan untuk itu kayaknya West Ham harus go bench dulu untuk di game week besok, dan untuk itu gue masukin pemain-pemain yang emang lebih berpeluang untuk mendapatkan poin penuh tentunya. Kayak De Cordova ini gue memproyeksikan cukup oke nih, karena West Bromwich Albion salah satu tim dengan gol conceded terbanyak sejauh ini, jadi ya semoga bisa mencetak gol ya si De Cordova ini. Dan selanjutnya adalah Lacazette yang akan melawan Manchester United, di mana Lacazette ini membucaki daftar goal expected untuk di 3 pertandingan terakhir, dan untuk itu kayaknya bisa gue percayakan, apalagi si Lacazette ini udah mencetak 1 gol 1 assist ya kemarin ya, dan cukup oke, poinnya 11 poin, dan untuk itu bisa gue percayakan lagi untuk bisa berada di squad gue kali ini. Dan selanjutnya ada Bamford, di mana Bamford ini di luar dugaan performanya mulai turun ya Bamford ya, dan tapi nggak bisa gue keluarin juga karena memang gue harapkan untuk bisa bermain di double game week, rumor double game week 26 ya, karena pemain-pemain Leeds ini bisa ada di tim gue karena memang itu alasannya, dan juga karena memang wildcard dan chips gue semua udah habis gitu. Jadi gue harus memproyeksikan matang-matang nih untuk pemain-pemain gue in dan outnya, biar gue nggak banyak menggunakan hints tentunya. Dan untuk itu makanya dari itu gue masih tahan nih untuk pemain Leeds untuk bisa berada di squad gue kali ini. Dan untuk itu berikut untuk tim selection gue kali ini, sejauh itu kayaknya Sanchez yang gue mainin dibanding Meslier, karena memang untuk dari segi sebenarnya dari segi formnya sama ya statistik ya, Sanchez sudah 9 save dan juga Meslier udah 9 save, jadi seimbang. Dan untuk itu gue hitung dari lawannya, jadi lawannya gue lihat dari goal expectednya, yang dimana lebih besar goal expectednya Leicester City. Jadi untuk itu gue masukin Sanchez akan melawan Tottenham yang goal expected lebih rendah, yang dimana juga sebenarnya nggak berpengaruh banyak ya, karena juga gue punya Son juga di sini. Jadi ya untuk kiper gue nggak bisa proyeksi
poin yang tinggi. Jadi untuk itu kayaknya 2-3 poin cukup kayak buat gue untuk kayak game week ke-21 ini. Dan untuk berikut untuk susunan pemain gue tim selection kali ini, yang dimana semoga juga dapat membantu teman-teman semua tentunya dalam meracik dan meramu tim ya. Dan selanjutnya ada captain picks, yang dimana captain picks kali ini juga cukup tricky, yang dimana tim-tim yang akan bermain seperti bulan-bulanan West Bromwich Albion kayaknya harus kita kesampingkan karena memang akan melawan Fulham dan kita nggak mungkin ngaptenin dari Cordova juga. Jadi kita akan pilih tim-tim yang dirasa goal expected-nya sebenarnya nggak, taruh ya, sorry hujan, yang dimana tadi seperti gue bilang apa, kapten picks kali ini gue udah pilih juga beberapa pemain yang bisa dijadiin kapten. Di antaranya pemain City masih bisa diproyeksikan sebagai kapten karena memang akan melawan Sheffield United, yang dimana 3 game week terakhir, bukan 3 game week terakhir, game week ke-20, 21 dan 22 ini menjadi jatahnya City nih bisa untuk jadi kapten ya untuk gue ya. Karena 3 game week ini gue rasa jadi 3 game week maraton untuk poin penuh dari City ya, bisa dikeruk ya. Dan untuk itu kayaknya Sterling masih bisa menjadi kapten gue kali ini, yang semoga juga tetap dalam tren positifnya, kembali mendulang poin penuh lagi, yang tentunya semoga bisa kembali menaikkan overall rank gue ya di game week ke-21 ini ya. Dan untuk itu selanjutnya ada pilihan lagi di Arsenal, karena Arsenal nih gue lihat dari goal tim expectednya nih ada di nomor 2 setelah Manchester City, yang dimana Arsenal ini menduduki peringkat 2 dengan goal expected 9,14 ya di 2 game week terakhir ya. Dan untuk itu kayaknya bisa diproyeksikan juga, yang dimana dia akan melawan Manchester United, yang dimana Manchester United ini dengan goal concedednya, expected goal concedednya ada di angka yang lumayan cukup gede juga, dimana dia di peringkat ke 11an dengan 4,86 goal expected kebobolannya. Dan untuk itu kayaknya masih bisa nih diproyeksikan nih, kalau emang teman-teman yang mau ngambil resiko, take risk yang cukup gede, bisa ambil Lacazette untuk jadi kapten. Dan untuk kapten selanjutnya juga bisa diambil pemain dari, kalau emang teman-teman mau benar-benar ambil resiko banget, gue cukup menaruh perhatian terhadap pemain-pemain Chelsea ya untuk di game selanjutnya, karena si Chelsea ini kemarin gue lihat juga untuk dari segi permainannya cukup menjanjikan dengan pelatih barunya si Tuchel, dengan yang dimana benar-benar berubah untuk skemanya, dimana dia kembali menggunakan 3-5-2 dengan proyeksi permainan yang kurang lebih mirip sama City ya. Jadi dengan wingnya tuh nggak gerak ke dalam, tapi itu tetap di samping, yang dimana membuka ruang space untuk pemain-pemain yang ada di tengah nih. Jadi kayak kalau di City tuh ada Cancelo tuh yang mulai right midfielder tuh, dia nggak terlalu ke kanan, yang dimana Mahrez nempel di garis atau enggak Sterling nempel di garis, yang tugasnya untuk menarik pemain back lawan untuk bisa keluar gitu. Jadi membuka ruang untuk bisa berada masuk ke dalam kotak penalti dari tengah. Jadi kurang lebih begitu si Tuchel untuk pendekatan formasinya, yang dimana si Tuchel juga terkenal dengan taktik yang dinamis dan juga nggak menuntut pemainnya gitu. Jadi dia lebih membebaskan pemainnya dan lebih bebas, dan lebih untuk gunanya untuk lebih kreatif ya. Kalau Tuchel bilang di wawancara yang gue lihat di YouTube kemarin, skemanya tuh skema yang sepak bola modern banget. Jadi dengan Chelsea, maksudnya dengan total aset Chelsea yang komplit, plus dengan pelatih yang cukup cerdas gitu, pelatih yang cukup bisa dibilang penuh dengan teknik tinggi, gue rasa bisa membuat Chelsea ini kembali menjadi tim yang ngeri nih, masuk ke 4 besar dan masuk ke Liga Champions bukan hal yang nggak mungkin tentunya untuk di game week ke depan. Yang dimana artinya mulai sekarang mesti dilihat baik-baik untuk pemain Chelsea ini, yang dimana gua harap bisa menjadi titik poin kita ya untuk bisa masuk ke kereta lebih awal Chelsea. Yang dimana proyeksi pemainnya kemarin kalau misalnya bisa gua lihat ada Cole Havertz yang masuk di tengah, dan juga ada Hudson-Odoi yang menarik ya, dimana Hudson-Odoi ada di bek kanan dari Chelsea ya. Biasanya juga kan dia agak wing ke atas, cuman sana ada di belakang, jadi cukup menarik. Dan untuk kapten lagi terlalu jauh bahasanya, jadi kapten bisa dipilih tadi pemain-pemain dari City dan juga ada pemain dari Arsenal yang bisa dipilih. Dan selanjutnya ada, kalau yang cukup oke sebenarnya juga ada
Leicester City yang akan melawan Leeds United, dimana Leeds United juga performa lagi turun ya. Dan juga ada Everton yang melawan Newcastle. Dan untuk itu berikut untuk pilihan kapten, yang mana gue akan memilih Sterling lagi untuk di game week ke-21 ini. Dan untuk rencana transfer masih sama kayak yang kemarin. Game week 22 gue gak akan transfer, game week 23 akan gue lakukan double di transfer, free transfer double, yang dimana memasukkan pemain Chelsea satu dan menggantikan Cancelo karena ada fixture swing dari City dari 3 pertandingan mudah ke 3 pertandingan susah. Jadi gue harus mengurangi aset City, dimana aset City gue udah 3 full dan gue harus kurangin nanti di game week ke-23. Dan untuk itu berikut untuk ngomongin FPL kali ini, yang dimana nggak banyak sebenarnya, cuman lebih banyak review dari game week kemarin tentunya. Dan kayaknya itu aja untuk ngomongin FPL kali ini. Semoga membantu teman-teman semua dalam meramus sama racik tim di game week ke-21 nanti ya. Dan juga semoga menjadi insight baru juga untuk teman-teman semua. Dan juga thank you banget udah nonton. Dan untuk teman-teman yang mau nanya atau mau komen atau mau ngasih masukan, bisa langsung aja klik di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue baca dan gue jawab semampunya tentunya. Dan juga untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.